Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Ramawati, perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rati Ramawati. Yang kedua ada Robi Apriyadi. Yang ketiga ada Kiri Satria Sananda. Yang keempat ada Rizmi Lita Septi. Yang kelima ada Zikri Raudatul Ahsan. Dan yang terakhir ada Zulmi. Sebelum itu, judul dari diskusi kami adalah kesehatan, gender, dan feminisme. Nah, baik, selanjutnya presentasinya akan dibacakan oleh rekan saya. Masalah kesehatan dan penyakit hampir identik dengan munculnya feminis gelombang kedua. Namun, belakangan ini, sosiologi kesehatan dan penyakit telah menjauh dari perdebatan inti dalam teori feminis. Sebagai posisi teoritis yang sebelumnya tersingkirkan menjadi mapan, mereka sering mengalami proses disipasi fondasi konseptual. Mereka kehilangan mata uang saat mereka dimasukkan ke dalam atau dikooptasi oleh arus utama. Banyak penelitian dalam sosiologi kesehatan dan penyakit menggunakan teori feminis hanya diam-diam. Ini berarti bahwa seringkali merupakan turunan dari perspektif feminis tertentu daripada aplikasi yang dekat dari panduannya. Ide-ide akibatnya kerangka kerja interventif seringkali lebih implisit daripada eksplisit, dan peneliti cenderung bekerja dari asumsi bahwa feminisme adalah tubuh pemikiran yang koheren secara internal, namun pada kenyataannya itu adalah semakin ditandai dengan pepecahan internal. Menurut Hiller, jenis kelamin adalah seks, mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Gejala yang hanya dapat dialami oleh perempuan seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, abortus, dan menopause dapat kita masukkan ke dalam kategori ini. Istilah gender di lain pihak mengacu pada makna sosial yang diberikan pada perbedaan jenis kelamin. Gambaran mengenai kaum perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih rentan terhadap berbagai penyakit daripada laki-laki, sehingga peran yang dapat diberikan kepada perempuan jauh lebih terbatas daripada peran laki-laki. Misalnya merupakan perbedaan gender. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa kontrasnya perbedaan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tidak hanya dalam pandangan Hiller, namun juga dapat kita temui dalam kehidupan kita saat ini. Sudah banyak sekali kasus-kasus ketidaksetaraan gender. Sosiologi kesehatan muncul awalnya karena bidang kedokteran memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola penyebaran penyakit dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sehingga muncul disiplin keilmuan yang dinamakan sosiologi kedokteran. Sosiologi kesehatan juga ilmu dari bidang sosiologi. Prinsip dasar disiplin sosiologi kesehatan adalah penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam kesehatan. Dengan kata lain, sosiologi kesehatan menerapkan ilmu sosial dalam mengkaji masyarakat kesehatan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan paradigma, sehat mengubah pusat perhatian dari penyakit menjadi kesehatan yang awalnya perhatian mengobati setelah terjadinya penyakit akhirnya berkembang kepada lebih mencegah sebelum terjadinya penyakit. Sosiologi kesehatan dikatakan sebagai ilmu karena memang memiliki sifat-sifat keilmuan, di antaranya 1. Bersifat empiris sebagai alat evolutif, 2. Bersifat kumulatif, tidak bersifat menilai. Pembangunan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan seluruh manusia yang ada di muka bumi, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang dewasa.
Hal itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992, yang dimana menjelaskan tentang kesehatan. Di situ disebutkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan juga ekonomis. Kesehatan merupakan kunci utama untuk hidup, namun tidak semua orang mampu memperoleh atau memiliki derajat kesehatan yang sama. Perempuan merupakan penggerak utama untuk menanamkan nilai-nilai kesehatan dalam keluarga, terutama anak-anak yang masih di bawah asuhan ibu. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kesetaraan yang memadai bagi para kaum perempuan itu sendiri. Karena berawal dari kaum perempuan sebagai penggerak dapat mewujudkan derajat yang sama bagi keluarganya terlebih dahulu lalu berkembang secara luas. Feminisme memiliki nilai dan makna filosofi yang bukan sekedar dalam mengetahui makna feminisme dan kebebasan perempuan khususnya di Indonesia. Menurut Wollstonecraft 1995, kesenjangan ini merupakan rintangan atau penghalang dalam pembentukan masyarakat modern. Menurutnya, tanpa adanya keadilan sosial, tidak akan ada kehidupan sosial. Protesnya mencakup hak dan kebebasan wanita yang dimana dikuasai oleh rezim gender dari masyarakat. Beliau menyangkah argumen bahwa perempuan merupakan sosok sentimental. Perjuangan yang didapati dari perempuan di Indonesia sehingga mendapatkan pendidikan yang layak diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Dengan pada saat ini perempuan diberikan akses dalam mendapati pendidikan yang layak. Selain itu, perempuan di Indonesia hingga saat ini sudah mendapatkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan bukanlah penghalang bagi kemajuan dalam suatu negara. Perempuan berhak hidup dan menghidupi gerakan feminisme dan mempermudah perempuan untuk memposisikan dirinya di antara laki-laki. Feminisme harus dimaknai sehingga wanita tidak diperbudak. Tidak ada lagi pemikiran bahwa wanita hanya akan berada di dapur, kasur, dan sumur. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.